bekerja. Mereka berharap kamu runtuh. Mereka berharap kamu kehilangan kendali. Mereka berharap kamu memberi mereka bukti bahwa kamu memang seperti cerita yang mereka sebarkan. Namun kamu tidak memberikan itu. Kamu memilih menenangkan diri. Kamu memilih tumbuh. Kamu memilih tidak menjadi seperti luka yang mereka berikan. Itulah yang membuat mereka takut. Karena kamu tidak menang dengan menyerang. Kamu menang dengan tetap utuh. Kamu tidak membalas dengan keburukan. Kamu membiarkan waktu memperlihatkan pola. Kamu tidak perlu mengangkat suara. Karena kenyataan akhirnya berbicara lebih keras daripada semua tuduhan. Sekarang mereka melihat bahwa ada hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka bisa mengatur cerita sementara, tetapi tidak bisa mengatur kebenaran selamanya. Mereka bisa memengaruhi pendapat beberapa orang, tetapi tidak bisa menghentikan hasil dari tindakan mereka sendiri. Mereka bisa berpura-pura tenang, tetapi tidak bisa membohongi batin mereka. Bagian ke-12, permintaan maaf mereka mungkin datang, tetapi energinya sudah terlambat. Ada permintaan maaf yang datang bukan karena seseorang benar-benar siap berubah, tetapi karena ia ingin lepas dari rasa bersalah. Mereka mungkin sudah menyusun kata-kata di kepala. Mungkin sudah beberapa kali membuka namamu, lalu menutupnya lagi. Mungkin sudah membayangkan bagaimana caranya kembali. Bagaimana caranya menjelaskan, bagaimana caranya membuat semuanya terlihat tidak seburuk kenyataan. Namun kamu sudah tidak berdiri di tempat yang sama. Kamu bukan lagi orang yang menunggu penjelasan untuk bisa bernapas. Kamu bukan lagi orang yang membutuhkan pengakuan mereka agar luka terasa sah. Kamu sudah melewati fase itu. Kamu sudah memahami bahwa tidak semua orang akan mengakui kesalahannya dengan cara yang kamu harapkan, dan itu tidak menghentikan proses pulihmu. Permintaan maaf mereka mungkin terdengar indah, tetapi kamu bisa merasakan apakah itu lahir dari tanggung jawab atau hanya dari rasa takut kehilangan citra. Ada orang yang meminta maaf karena ingin memperbaiki. Ada juga yang meminta maaf karena ingin membersihkan nama. Yang satu membawa perubahan, yang lain hanya membawa kalimat. Kamu boleh memaafkan tanpa membuka pintu yang sama. Kamu boleh melepaskan tanpa kembali. Kamu boleh menerima bahwa mereka menyesal, tetapi tetap menjaga jarak dari energi yang pernah melukaimu. Memaafkan bukan berarti menghapus semua konsekuensi. Memaafkan berarti kamu tidak lagi membawa racun itu di dalam dirimu. Dan jika suatu hari mereka datang dengan kata maaf, kamu tidak perlu membalas dengan kemarahan. Kamu cukup berdiri di dalam kedamaian yang sudah kamu bangun. Karena kadang, jawaban paling kuat bukan penjelasan panjang. Jawaban paling kuat adalah ketenangan yang menunjukkan bahwa kamu sudah tidak bisa ditarik kembali ke pola lama. Sekarang, kamu tidak perlu lagi mengejar pengakuan dari siapapun yang pernah meremehkan lukamu. Biarkan hidup memperlihatkan apa yang perlu terlihat. Biarkan waktu menjawab apa yang tidak sempat kamu jelaskan. Biarkan mereka berhadapan dengan pilihan mereka sendiri. Sementara kamu terus menjaga kedamaian yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Harga paling mengerikan dari mengkhianati jiwa pilihan bukan hanya kehilangan seseorang. Harga sebenarnya adalah kehilangan akses kepada ketulusan, kehilangan ruang untuk tumbuh, kehilangan cermin yang pernah menunjukkan jalan menuju diri yang lebih baik. Mereka mungkin baru menyadarinya saat kamu sudah jauh, tetapi itu bukan lagi tugasmu untuk membuat mereka mengerti. Kamu sudah melewati badai itu. Kamu sudah belajar berdiri tanpa menunggu mereka meminta maaf. Kamu sudah menemukan bahwa kemenangan tidak selalu berarti melihat orang lain jatuh. Kadang kemenangan terbesar adalah saat kamu bisa bernapas lega, berjalan tenang, dan tetap lembut tanpa membiarkan dirimu dilukai lagi. Jadi teruslah melangkah. Jangan kembali ke tempat yang membuatmu kehilangan diri. Kisahmu tidak berhenti di pengkhianatan. Kisahmu berlanjut pada pemulihan, kebijaksanaan, keberanian, dan kebebasan yang tidak lagi bisa diambil oleh siapapun.